Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLBJ dengan tema atau materi perkembangan transportasi di Jakarta. Yuk kita lebih lanjut. Apa sih sarana transportasi? Sarana transportasi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mengangkut dalam mencapai tujuan dan maksud. Contohnya seperti mobil, bus, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Nah, di sini ada transportasi sederhana yang ada di Jakarta. Transportasi ada sederhana itu maksudnya apa sih? Transportasi yang masih menggunakan tenaga hewan hingga mesin sederhana. Nah, berikut ini contohnya di bawah ini ya. Di sini ada bemo, kemudian ada oplet, ada lagi beca, ada delman, dan ada tram. Nah, sejarah transportasi di Jakarta adalah diantaranya alat angkatan atau alat angkut nih maksudnya. Alat angkut di Jakarta terdiri atas alat angkutan darat, laut atau air, dan juga udara. Nah, untuk transportasi darat itu ada berbagai macam, mulai dari sepeda, kereta api, ada MRT, ada mobil atau taksi, kemudian ada mobil bak, ada bus, ada Transjakarta, dan lain sebagainya. Kalau misalnya transportasi udara, ada pesawat, ada balon udara, ada roket, ada pesawat tempur, helikopter, dan lain sebagainya. Untuk transportasi laut itu ada kapal selam, jet ski, kapal perang, ada kapal pesiar, ada kapal motor, perahu atau sampan, dan perahu layar. Nah, prasarana transportasi di Jakarta ada apa aja ya? Di darat ada jalan tol, ada stasiun, dan jalur kereta. Di air ada pelabuhan, udara ada bandara, dan ada alternatif yaitu MRT, Mass Rapid Transport. Nah, dan juga berbasis online seperti Gojek atau juga Grab. Nah, apa sih manfaat sarana dan prasarana transportasi? Satu, manfaat ekonomi. Kalau dalam bidang ekonomi itu untuk yang membawakan barang-barang perdagangan ya anak-anak. Jadi ini digunakan untuk mengantar barang-barang yang dipesan dari pedagang satu ke pedagang lainnya oleh distributor. Nah, bisa juga melalui kapal laut, kemudian pesawat terbang, bisa juga melalui kereta atau bus, bukan bus sebenarnya, tapi seperti tronton, jadi muatannya lebih banyak seperti itu ya. Kemudian manfaat sosial ini adalah sarana dan prasarana transportasi yang memberikan berbagai kemudahan untuk pelayanan perorangan atau kelompok. Nah, terus untuk mempercepat pertukaran atau penyampaian informasi. Bisa melalui kapal laut juga, kemudian angkutan umum, kemudian pesawat terbang, dan juga bus. Nah, ketiga, manfaat politik. Untuk manfaat politik ini, sarana dan prasarana transportasi juga bermanfaat di bidang ini untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian keamanan negara dan mengatasi bencana. Misalnya di suatu wilayah ada bencana alam. Nah, jadi di suatu wilayah di negara lain, di negara A misalnya ada bencana alam. Nah, negara B bisa mengangkut bahan-bahan untuk korban bencana gitu. Jadi transportasi sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah manfaat kewilayahan. Manfaat kewilayahan maksudnya adalah prasarana transportasi ini dibutuhkan untuk penduduk di kota, desa, atau pedalaman yang dapat terpenuhi dengan cepat.
Nah, dengan demikian wilayah perkotaan, pedesaan, dan pedalaman yang akan saling terhubung. Nah, sudah pasti keterhubungan ini harus adanya jalan darat, udara, maupun air. Nah, berikutnya memelihara sarana transportasi. Gimana sih caranya untuk memelihara sarana transportasi? Karena sekarang ini banyak tempat-tempat yang sekiranya ternyata pemeliharaannya kurang. Apa aja sih yang harus dipelihara? Satu, mengaspal ulang jalanan. Bisa lihat teman-teman di sini. Jadi jalanan yang sudah berlubang kalau bisa diaspal dengan dari daerah tertentu ya, daerah-daerah tertentu. Misalnya di tempat Bu Guru ini di Tangerang banyak jalanan-jalanan yang bolong. Nah, pada akhirnya sering adanya pengaspalan ulang jalanan agar kita warga Tangerang itu bisa melalui jalanan tersebut dengan nyaman, tentunya dengan biaya dari warga ya, pajak-pajak yang sudah dibayarkan. Yang kedua, membuat tanggul. Hal ini jika kalian lihat tanggul-tanggul seperti ini digunakan untuk agar tidak banjir. Jadi daerah aliran-aliran sungai itu kan banyak yang terkikis tanahnya. Nah, oleh sebab itu memang harus membuat tanggul agar tidak banjir di suatu daerah. Selanjutnya, memperbaiki halte, terminal, dan stasiun. Ini juga sangat penting karena beberapa halte kadang-kadang dicoret-coret ya dengan maksud dan tujuan yang tidak pasti atau tidak penting sama sekali. Jadi padahal ini adalah transportasi untuk kita semua. Padahal kalau misalnya halte itu sarana transportasi tersebut rusak atau tidak hancur yang seperti kerusuhan kemarin itu, sebenarnya yang rugi adalah masyarakat sendiri. Karena apa? Karena sarana tersebut dibuat dari pajak-pajak yang sudah dibayarkan oleh warga tersebut gitu. Jadi sangat rugi sekali ya, padahal orang-orang yang melakukan hal itu bahkan tidak bayar pajak. Jadi dia tidak berpikiran ke depan. Kemudian 4, memperbaiki rambu lalu lintas. Ini juga karena banyak kecelakaan, jadi memang apabila rambu-rambu lalu lintas yang suka kalian lihat di pinggir-pinggir jalan itu kayak es, dilarang berhenti, ya kan, seperti itu. Apabila rusak atau misalnya bengkok atau hancurlah seperti itu, padahal rambu-rambu itu penting untuk menjaga keselamatan kita semua. Lanjut, memelihara prasarana transportasi. 1, untuk kalian ya, tidak merusaknya, tidak membuang sampah, ini maksudnya ya, tidak membuang sampah. Kemudian 3, melaporkan ke pihak yang bertanggung jawab apabila ada pihak-pihak yang ingin merusak sarana transportasi. Kemudian 4, tidak mengangkut muatan berlebihan. Nah, menerapkan etika bertransportasi. Apa sih etika bertransportasi? Etika bertransportasi adalah sikap menghargai pengendara dan pengguna lain. Apabila kalian naik motor, yang satu naik motor misalnya, yang satu naik mobil. Nah, yang naik motor ini kebut-kebutan di depan mobilnya, di depan pengendara lain yang menggunakan mobil. Dan tiba-tiba rem mendadak. Nah, hal tersebut akan berakibat fatal untuk pengendara lainnya, bahkan bisa mengalami kecelakaan ya. Jadi berhati-hatilah saat berkendara. Nah, apa aja sih kira-kira etikanya? Untuk etika bertransportasi di kereta api dan pesawat terbang dan kapal laut, 1, harus membeli tiket. Kalau enggak ya kita diusir ya. Kemudian harus antri ketika membeli tiket. Tidak membuang sampah sembarangan dimanapun, ingat. Kemudian duduk di kursi sesuai dengan tiket. Ya, jangan ada yang mengambil hak orang lain. Kemudian tidak menghidupkan handphone selama di pesawat, ya karena suka ada gangguan ya, apalagi ada cuaca yang buruk. Kemudian mendahulukan orang tua, anak-anak, dan wanita ketika naik.
Tidak membawa senjata tajam, ini untuk keamanan bersama. Tidak merusak atau mencoret-coret tempat duduk. Tidak membuat gaduh, gaduh itu keributan. Tidak saling serobot saat naik dan tidak naik di atap kereta api. Kalau zaman dulu mungkin ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah baik PT KAI-nya. Jadi sudah warganya pun juga sudah semakin berpikiran untuk baik gitu. Nah, etika bertransportasi di bus. Ini suka kita gunakan ya bus ya untuk antar kota, antar daerah. 1. Naik dan turun sebaiknya di halte. Itu lebih baik karena tidak mengganggu kenyamanan pengendara lain. 2. Tidak merusak atau mencoret-coret tempat duduk. Tidak saling serobot saat akan naik. Jadi pelan-pelan saja, santai saja. Kemudian mendahulukan dan memberikan tempat duduk kepada orang tua, anak-anak dan juga wanita. Nah ini suka egois ya, kadang-kadang kita sudah merasa sudah beli tiket, kemudian kita mendapatkan wah ada tempat duduk, tidur saja tanpa memikirkan orang lain, apalagi orang tua yang di depan kita. Atau ibu hamil dan anak-anak, itu prioritas sangat utama ya. Kemudian tidak berdiri di pintu masuk bus dan mengeluarkan badan, wah ini sangat berbahaya sekali untuk kita sendiri dan juga untuk pengendara lainnya. Kemudian bagi pengemudi bus harus hati-hati saat akan menaikkan dan menurunkan penumpang. Sopir bus tidak boleh berkendara sambil mabuk dan ugal-ugalan. Nah, karena bahaya jadi memang tidak boleh. Tidak menaikkan penumpang saat bus sudah penuh, ini juga jadi masing-masing bus itu memiliki bobot maksimal, jadi tidak boleh berlebihan. Apabila berlebihan nanti akan berakibat fatal, bahkan akan terjadi kecelakaan. Kemudian supir bus tidak boleh berhenti secara mendadak. Wah ini gawat sekali juga ya. Jadi memang sebelum mengendarai bus tersebut, supir bus itu memang harus mengecek semua mesin-mesin kendaraan busnya. Nah, etika bertransportasi menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Wah, sekarang banyak sekali mobil pribadi dan sepeda motor di mana-mana ya. Tetapi harus ada etikanya sebagai manusia dan warga Indonesia yang baik. 1. Tidak boleh menelepon dan mengangkat serta merokok saat mengemudi. Ini juga sangat mengganggu kenyamanan pengendara lain ya. Kemudian harus membawa STNK dan SIM. Menggunakan helm bagi pengemudi motor, sepeda motor. Nah ini sangat penting juga. Kadang-kadang kita sekarang apalagi pandemi kemana-mana kita menggunakan masker tapi kita lupa menggunakan helm. Padahal menggunakan helm adalah hal yang penting untuk keselamatan kita dan orang lain. Bayangkan apabila kalian ditabrak motor atau ditabrak mobil dari belakang dan kalian terpental tanpa menggunakan helm, kepala kalian akan mengalami ya bahkan hal yang terjadi gegar otak ya. Nah, kemudian tidak sambil mabuk-mabukan dan ugal-ugalan, ini juga tidak baik. Tidak menerobos lampu merah, selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memberi tanda saat akan berbelok dan tidak mengerem mendadak. Ini juga penting untuk memberitahukan pengendara lain bahwa kita akan berbelok kanan atau berbelok kiri. Tidak parkir sembarangan, tidak menyelip kendaraan dari sebelah kiri. Nah, etika bertransportasi bagi pejalan kaki. 1. Saat berjalan selalu di sebelah kiri jalanan. Gunakan zebra cross dan jembatan penyeberangan untuk menyeberang. Anak-anak bisa lihat kalau zebra cross itu yang tandanya seperti ini garis-garis gitu ya. Nah itu apabila anak-anak menyeberang di garis zebra cross dan apabila kalian tertabrak misalnya ada mobil yang bandel kemudian menabrak kalian, yang salah itu adalah mobil tersebut atau pengendara sepeda motor tersebut. Kenapa? Karena kalian sudah melewati jalur yang tepat ya. Jadi mereka yang harus mengalah dengan pejalan kaki. Nah ini kadang-kadang juga jembatan penyeberangan tidak digunakan karena mungkin terlalu jauh, padahal lebih aman dan juga lebih nyaman untuk kita yang sebagai pejalan kaki. Nah, tidak berjajar dua atau saat berjalan. Nah, jadi ini seperti trotoar ini, jadi nggak boleh berjajar dua, jadi harus satu-satu.
agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain ya. Jadi seperti itu ya. Ternyata etika bertransportasi itu juga harus kita ketahui agar apa? Agar tidak ada konflik di antara di antara satu sama lain. Jadi harus dijaga baik-baik seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Silakan ada tugas di Google Form. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian dari Bu Guru. Semoga kalian memahami. Wassalamualaikum.